Sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena pada sesi kali ini kita akan mendengarkan sosialisasi materi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia yang akan mengusung tema peran lulusan FTSP UII dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, seperti yang kita harapkan ya teman-teman, lulusan UII tentunya diharapkan memiliki impact positif serta juga memiliki peran dalam masyarakat. Seperti halnya peran lulusan FTSP dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur bertujuan mewujudkan pemerataan dan keadilan, katalisator pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sudah ada bersama kita siang hari ini kepada Bapak Awaludin, kami persilahkan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Kamila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Saya ingin menyapa adik-adik siswa-siswi ya yang sebentar lagi beranjak ke fase yang lebih tinggi menjadi mahasiswa, juga mungkin dari Bapak Ibu guru ataupun juga orang tua wali mahasiswa yang mungkin tertarik dengan informasi terkait dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII. Ya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Awaludin Nurmianto. Saya saat ini adalah dosen di program studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia yang merupakan satu dari ada prodi-prodi lain juga, ada teknik sipil dan juga arsitektur. Nah, pada siang hari ini saya akan memberikan paparan singkat gitu ya. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Kamila tadi ya. Saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana sebenarnya peran lulusan dari FTSP UII terhadap perwujudan infrastruktur yang berkelanjutan. Ya, kata-kata infrastruktur ini kan sekarang sedang ngetren gitu ya, apalagi Presiden Indonesia ya, itu sering banget mengatakan, wah kita harus membangun infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan yang lainnya. Nah, bagi kalian mungkin sudah ada yang pernah dengar dengan kata-kata infrastruktur ini, tetapi saya akan melihatnya dari sisi keberlanjutannya. Kenapa itu penting? Mungkin ini bisa menarik minat kalian untuk mempelajarinya lebih dalam lagi bersama kami di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan seperti itu. Ya, baik. Sudah terlihat ya screen saya bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya infrastruktur ketika kita berbicara infrastruktur itu sendiri itu kita bisa istilahkan sebagai fasilitas dasar ya, bisa saja fasilitas fisik ataupun juga layanan fasilitas sosial yang harus ada di dalam satu komunitas. Komunitas tadi boleh dalam bentuk wilayah yang ada organisasinya, bisa dalam bentuk kecamatan ya, kabupaten ya, sampai ke tingkat negara. Jadi infrastruktur ini penting ya untuk memberikan pelayanan sehingga nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi atau aktivitas ekonominya itu bisa berjalan, kemudian masyarakat yang ada di dalamnya itu juga meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi tanpa adanya infrastruktur yang memadai, maka masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tersebut itu akan kesejahteraannya akan terganggu karena sekali lagi infrastruktur itu menjadi apa? Kebutuhan dasar, layanan dasar dan juga fasilitas dasar yang dibutuhkan di dalam suatu wilayah. Oke, saya sengaja membuat penasaran gitu. Saya ingin mengajak adik-adik semuanya, juga partisipan semuanya untuk mencoba nih ya melihat sebenarnya menurut kalian infrastrukturnya itu apa sih gitu ya. Jadi silahkan ya. Sudah terlihat ya sekarang di atas saya ini ada QR code ya.
kalian bisa scan menggunakan ponsel kalian, smartphone kalian, atau kalian juga bisa pergi ke menti.com ya. Di situ kalian bisa masukkan kode 59269053 ya. Oke, saya ingin mencoba brainstorming dengan kalian semuanya ya, berdasarkan pengertian dari infrastruktur yang saya sebutkan di awal tadi. Menurut kalian infrastruktur itu apa ya? Contoh dari infrastruktur. Ya, berikan saya 5 contoh terkait dengan infrastruktur yang kalian tahu. Oke? Ya, saya coba pindahkan share screen saya ke browser ya. Sebentar. Oke. Ya, sekarang sudah terlihat ya. Nah, ini belum ada ini yang memvote ini ya. Silahkan kalian masuk ke menti.com, lalu kalian gunakan kode 59269053 ya. Kira-kira apa yang kalian ketahui? Infrastruktur itu apa? Oke, masih belum ada. Ya, atau mungkin boleh dibantu saya untuk komentarnya di kolom chat saja dulu ya. Sepertinya belum ada yang ya berkomentar. Baik. Ya, oke. Webnya nge-lag, Pak. Oke, jadi ini merupakan salah satu ini ya, salah satu tantangan kalau kita menggunakan fasilitas online seperti siang hari ini. Baik. Jadi karena mungkin ya tidak bisa dijawab menggunakan menti tadi. Jadi mungkin karena keterbatasan internet dan lain-lain gitu ya, akan saya lanjutkan ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya infrastruktur itu merupakan fasilitas dasar ataupun layanan dasar yang harus ada di dalam suatu wilayah gitu tadi ya. Nah, jadi benar yang kalian sampaikan tadi di kolom chat saya bisa lihat ada yang mengatakan bahwa infrastruktur itu seperti jalan raya, ada yang mengatakan jembatan ya, tapi ada juga yang mengatakan fasilitas kesehatan yang ya jangan sampai ya, tapi kondisi yang terjadi di lapangan saat ini fasilitas kesehatan kita ternyata sudah hampir penuh gitu ya, jangan sampai kolaps seperti itu. Itu merupakan infrastruktur. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Ternyata kita tadi mengatakan bahwa infrastruktur itu hal yang dasar, hal yang penting, akan tetapi ya kalian harus tahu bahwa pembangunan infrastruktur yang serampangan itu ternyata memberikan dampak buruk ya. Karena apa? Karena infrastruktur ini adalah ciri khasnya ya, dia itu padat modal ya, dia butuh investasi yang besar, padat karya, dia terkait dengan orang banyak dan dia juga padat sumber daya. Banyak sumber daya yang harus digunakan dalam membangun infrastruktur sehingga dia akan berdampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungannya bagaimana? Apabila daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah melebihi dari yang sudah dibatasnya. Jadi misalkan ya dari layar terlihat apabila terjadi perubahan tata guna lahan yang awalnya tutupan lahan hijau, ketika terjadi air hujan maka 25% itu akan terinfiltrasi ya, 25% lagi terinfiltrasi di permukaan, sedangkan hanya 10% yang mengalir menjadi air limpasan. Tetapi apabila sudah dirubah ya menjadi kawasan permukiman, sudah terjadi tutupannya berubah dari sawah atau dari lahan hijau, dari hutan menjadi beton, maka apa yang terjadi? Debit air limpasannya itu akan menjadi besar. Anda bisa lihat di situ. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadi dampak lingkungan. Ya. Nah, dampak buruk dari pembangunan ini ya
membuat banyak pakar itu berpikir, ya, manusia-manusia masyarakat dunia juga berpikir bagaimana kita agar bisa membuat suatu pembangunan yang bisa menyeimbangkan antara, ya, komponen sosial, komponen lingkungan, dan juga ekonomi. Sehingga barangkali kalian juga pernah dengar dengan konsep ini yang kita sebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan, ya, supaya pembangunan yang infrastruktur termasuk di dalamnya tadi tidak memberikan akses terhadap manusia sendiri, kita menggunakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pembangunan ini harus tetap dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi kita tidak mengganggu kebutuhan di masa depan. Caranya bagaimana? Kita menyeimbangkan antara kebutuhan lingkungan dan sosialnya, irisannya, dan juga ekonomi. Nah, di tengah-tengah ini yang menjadi irisan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi itu kita sebut sebagai aspek keberlanjutan. Dari sisi lingkungan dan sosial saja, oke, itu masih tetap berjalan, ya. Tetapi dari sisi sosial dan ekonomi saja bisa menimbulkan keadilan seperti itu. Tetapi kalau digabungkan dari ketiganya, ini akan mendapatkan satu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pembangunan untuk mencukupi kebutuhan saat ini dan tidak mengganggu kebutuhan kita di masa mendatang. Nah, pembangunan berkelanjutan ini sudah diratifikasi oleh berbagai negara yang ada di bawah PBB, ya. Jadi dari sisi sosial itu ada berapa ini? Ada 5 tujuan. Kemudian dari sisi lingkungan ini ada 6 tujuan, ya. Kemudian dari sisi yang pertama tadi dari sisi ekonomi, ya. Ada 5 tujuan, dari sisi lingkungan ada 6 tujuan. Kemudian dari sisi ekonomi juga ada 6 tujuan. Jadi totalnya ada 17 tujuan. Nah, negara-negara termasuk Indonesia itu sudah menyepakati ada tujuan pembangunan global di mana menyeimbangkan dari ketiga aspek tadi. Dan ada indikator-indikator yang harus kita capai pada tahun 2030 nanti. Jadi seperti itu. Nah, jadi tadi jawaban dari infrastruktur yang berkelanjutan tadi, ya, itu sebenarnya adalah infrastruktur ataupun layanan fisik gitu ya, dan juga layanan sosial yang dibangun untuk melayani aktivitas ekonomi gitu ya, tetapi bisa memberikan manfaat secara sosial dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini ada 1 sampai 19, ini merupakan kategori dari infrastruktur. Nah, kategori ini, ya, secara umum itu akan dipelajari bagaimana cara merancangnya, bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara menghitungnya, membangunnya, di mana? Di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Karena di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ada teknik sipil, bagaimana kita belajar membangun sistem transportasi misalnya, ada teknik lingkungan, bagaimana kita bisa, ya, merancang sistem pengolahan air limbah, persampahan, bagaimana ada arsitektur, kita merancang atau mendesain suatu kota, mendesain suatu bangunan. Sehingga sekali lagi sangat tepat jika kalian tertarik dengan infrastruktur dan ingin belajar infrastruktur, itu larinya ke Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, gitu ya. Nah, saya tidak akan mencoba share ini tadi, tetapi saya akan langsung saya lewati saja ya. Ya, salah satu, ya, yang menjadi peran dari lulusan FTSP ini dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan akan saya breakdown seperti ini. Arsitektur itu dia melihatnya dalam infrastruktur bisa saja skala makro, ya, karena dia merancang sistem tata kota yang baik, ya. Tata kota, wawasan itu bisa dirancang oleh seorang arsitektur. Landscape itu bisa dirancang oleh seorang arsitek, ya. Kemudian arsitek juga lebih mikro, bagaimana dia merancang bangunan dari sisi estetiknya bagaimana, dari sisi pencahayaannya bagaimana, kesehatan bangunannya bagaimana, itu bisa dilihat dari atau bisa menjadi tanggung jawab seorang arsitek. Kemudian ada teknik sipil dan teknik lingkungan. Teknik sipil mungkin tidak perlu kita
jelaskan detail gitu ya, karena semuanya sudah tahu bahwa bangunan apapun yang ada di lingkungan kita ya, ahli ya, yang membangunnya siapa? Itu orang teknik sipil ya. Sipil itu adalah society-nya gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun gedung, membangun jalan, jembatan, keairan, transportasi dan yang lainnya. Mungkin yang baru ini ada teknik ya, bukan teknik sipil tapi teknik lingkungan. Ya, jadi kalau teknik sipil tadi lebih fokus kepada infrastruktur bangunan, jalan, sistem transportasi dan yang lainnya, teknik lingkungan ini fokus kepada penyehatan lingkungannya. Bagaimana kita menyediakan infrastruktur seperti air minum, air limbah, sampah, pengelolaan limbah B3 dan yang lainnya. Dan kalau kita lihat di sini ya, di dalam satu tahapan infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu dimulai dari perancangan, lalu menuju ke tahap konstruksi hingga tahapan operasi. Teknik lingkungan ini banyak berperan karena di setiap tahapan pembangunan infrastruktur pasti akan memberikan dampak lingkungan. Bagaimana kita menganalisanya di dalam tahap perencanaannya, lalu bagaimana kita mengawasi dan mengendalikan dampaknya di tahap konstruksinya, dan bagaimana kita mengontrol apabila terjadi dampak pencemaran dan yang lainnya di tahap operasi, itu menjadi tugas dari teknik lingkungan. Jadi di FTSPUII kepanjangan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya. Jadi kalau kita lihat secara gabungan ketiga program studi tadi, tidak lain dan tidak bukan kita membicarakan bagaimana merancang infrastruktur yang berkelanjutan. Ditambah lagi, kita ada di dalam satu institusi Islam Indonesiawi, IMUII, gitu ya. Kita mempunyai pandangan bahwa segala sesuatunya itu harus memberikan manfaat bagi yang lain ya. Di dalam Islam juga ada konsep yang disebut sebagai ulil albab. Ini yang kita pegang di dalam UII gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi, manusia itu memang ditunjuk oleh Allah sebagai wakilnya di muka bumi, sebagaimana yang sudah disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Tetapi apa yang terjadi? Doharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum tattaqun ya. Di dalam surat Ar-Rum 41 disebutkan jika manusia itu berbuat kerusakan ya. Kita lihat ilustrasinya di sini. Awalnya asri gitu ya. Ketika dibangun banyak polusi ya. Terlebih-lebih menjadikan apa? Seperti saat sekarang ini ada COVID-19 dan lain-lain. Itu adalah satu kontribusi dari kegiatan pembangunan juga. Nah, bagaimana agar kita menjadi insan ulil albab ya, yang berpikir, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain menggunakan daya pikirnya ya, merencanakan infrastruktur yang berkelanjutan sehingga kita tidak membuat kerusakan di muka bumi, tetapi kita lebih memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jadi tujuan dari FTSPUII ya, saya garis bawahi tadi, yang pertama adalah bagaimana kita mendidik ya lulusan-lulusan yang berperan dalam apa? Pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di bidang infrastruktur. Ditambah lagi kita menawarkan satu karakter ya, karakter Islami dan karakter ulil albab, sehingga di dalam melaksanakan aktivitas perancangan ya dan lain-lain kita bisa mengaplikasikan tidak hanya hablum minanas tapi juga hablum minallah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Nah, saya akan lihat kasus-kasusnya saja gitu ya. Contoh kasus. Ini mungkin bagi yang cowok-cowok gitu ya, yang putra, karena kemarin barusan selesai Euro gitu ya. Ini saya kasih contoh ya, Piala Eropa. Ini contohnya adalah pembangunan stadion gitu. Ya. Di dalam teknik sipil itu dipelajari bagaimana cara membangun, tetapi tidak asal membangun. Bagaimana strukturnya memenuhi gitu ya. Tetapi tidak asal memenuhi karena ada sustainable-nya tadi. Sustainable-nya apa? Kita menggunakan prinsip lean construction. Artinya apa? Pembangunan yang sampahnya minim,
pembangunan yang menggunakan bahan-bahan yang sustainable, yang kuat tetapi tidak menggerus sumber daya alam. Jadi misalkan ini contoh salah satu stadion di Prancis gitu ya, itu menggunakan struktur baja. Ya, nanti di teknik sipil akan belajar bagaimana kita menghitung gitu ya, kekuatan ya dari struktur baja ini. Lalu material apa yang cocok gitu ya. Nah, itu yang ada di teknik sipil. Ya. Contoh lagi di teknik sipil, ini masih stadion. Oke, ini seperti familiar ya, ada orang di sini ini ya. Ya, ini saya ya. Ini pas saat saya jalan-jalan kunjungan ke ini Juventus Stadium ya, karena saya fans ya, saya Juventini gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di dalam Juventus Stadium ini ada rumputnya yang sangat hijau gitu ya. Ketika hujan itu tidak akan menjadi kubangan. Kenapa? Karena di bawah dari rumput stadion Juventus Stadium ini tadi sudah dirancang ya sistem drainase yang sesuai. Perpipaannya dihitung, berapa kecepatan infiltrasi airnya dihitung, bagaimana strukturnya, porositasnya juga dihitung. Nah, di teknik sipil itu ada salah satu kelompok keahlian yang kita sebut sebagai hidrologi. Dia bisa membuat model berapa jumlah air hujan yang turun, berapa kecepatan infiltrasinya, berapa aliran dalam pipanya seperti itu. Itu bisa dimodelkan sehingga nanti bisa menentukan. Misalkan dari contoh ini kita bisa lihat ya, kedalaman airnya berapa, besar pipanya berapa. Nanti akan bisa dirancang di teknik sipil seperti itu ya. Oke, tapi kalian nggak perlu jauh-jauh ke Juventus Stadium ya. Kalian kalau pengen lihat stadion yang bagus dengan standar drainase kelas internasional, kan langsung ke UI saja ya. Karena di UI juga ada namanya UI Training Ground gitu ya. Jadi kalian bisa melihat, merasakan bagaimana lapangan sepak bola yang tidak tergenang pada saat hujan. Karena ada kontribusi anak teknik sipil di situ. Lulusan teknik sipil UI yang merancang bagaimana saluran drainase di dalam stadion itu. Oke? Saya cepat saja. Selanjutnya mungkin ada dari sisi arsitektur ya. Mungkin ada banyak juga di arsitektur bagaimana kita merancang ya bangunan yang tidak hanya bangunan saja tetapi memiliki konsep green building ya. Jadi misalkan kita ingin merancang nih ya satu bangunan yang pencahayaannya alami. Kemudian dengan pencahayaan alami tadi bisa mengurangi penggunaan listrik. Terus kita juga bisa menurunkan suhu di dalamnya dengan menambahkan apa? Ruang-ruang hijau di dalam satu bangunan tadi, ya. Di sisi lain di dalam bangunan tadi juga diatur bagaimana pengelolaan air bersihnya, ya. Bagaimana kita merecycle air limbahnya. Jadi konsep-konsep pembangunan green building itu bisa dipelajari di arsitektur. Tidak hanya green building saja, karena arsitektur ini bisa menjadi penghubung antara teknik sipil dan juga teknik lingkungan. Karena di dalam arsitektur juga akan dipelajari ya sustainable design ya. Ada yang disebut sebagai BIM ya, building ya apa? Information modeling. Jadi kita sudah menggunakan model ya, kita menggunakan software gitu. Jadi bisa gambar nggak ya arsitek? Ya kalau untuk sketsa kan tidak harus bagus gambarnya gitu ya. Ya asal bisa menyampaikan informasi dalam bentuk sketsa itu sudah bisa. Selanjutnya kita bisa menggunakan software seperti itu ya. Contoh di sini ya, bagaimana kita menganalisa kebutuhan pencahayaan dalam satu gedung bisa kita modelkan. Bagaimana kita merancang sistem penyaluran air buangannya, air limbah dalam satu gedung yang memisahkan antara air kotor dan air yang sudah diolah misalnya. Lalu bagaimana pemodelan strukturnya? Dalam arsitektur ya, di teknologi bangunan ini tadi bisa apa? Bisa didiskusikan gitu loh. Bisa digabungkan antara yang di teknik lingkungan dan di teknik sipil. Jadi keterkaitan antara 3 prodi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu sangat erat gitu ya. Oke, yang terakhir akan saya sampaikan ya terkait dengan teknik lingkungan ya.
kebetulan saya juga alumni dari Teknik Lingkungan UII dulunya gitu ya. Saya juga lulusan UII 2008, saya lulus UII, kerja sebentar, lanjut kuliah, lalu kembali lagi ke UII seperti itu. Karena UII bagi saya adalah rumah gitu ya. Jadi saya terlalu nyaman gitu ya. Jadi saya kembali lagi ke rumah. Ya, di teknik lingkungan kita akan belajar apa? Kita akan belajar bagaimana menyediakan infrastruktur lingkungan ya dari sisi sustainable environment tadi. Contoh ya, ini tidak menakut-nakuti. Tetapi apa kebutuhan utama kita saat ini? Kebutuhan utama kita saat ini adalah air. Siapa yang nggak butuh air? Ya, makanan siapa atau pangan siapa yang nggak butuh makan? Ya, sandang pangan ya, bukan papan tapi energi atau sandang pangan papan colokan gitu ya. Jadi ada energi. Jadi dunia ke depan itu dibayang-bayangi oleh kebutuhan terhadap air, pangan dan energi yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Ya. Nah, jadi keterkaitan antara ketiganya ini membuat orang ya dunia ataupun negara-negara kekurangan sumber daya. Salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan adalah limbah. Jadi di teknik lingkungan kita memandang limbah itu bukan sebagai sampah, tetapi kita memandangnya sebagai sumber daya. Contoh ini yang sudah diterapkan di Singapura ya, bagaimana kita mereduce timbulan limbah, mereuse pengolahan limbah dan merecycle menggunakan kembali air limbah yang dihasilkan. Di teknik lingkungan kita akan belajar itu. Selama manusia masih tetap butuh air, selama manusia masih tetap membuang kotoran, maka di teknik lingkungan masih akan dibutuhkan. Ya, jadi jangan khawatir seperti itu. Nah, bagaimana konsep-konsep tadi kita akan pelajari pengolahan limbah, daur ulang dan yang lainnya di teknik lingkungan. Bangunan-bangunan sipilnya, infrastruktur lingkungannya kita pelajari di teknik lingkungan. Kemudian ya ada juga ya sekarang zamannya IT gitu ya. Di teknik sipil, di arsitektur dan teknik lingkungan sekarang juga harus melek IT gitu ya. Melek IT dalam artian bagaimana kita memanfaatkan teknologi ya. Mungkin ada Internet of Things gitu ya. Jadi misalkan bagaimana kita merancang satu sistem pengelolaan sampah gitu ya. Sampah itu tidak hanya berakhir di TPA, tetapi bisa diambil manfaatnya karena sekali lagi sampah tadi masih mempunyai nilai jual sumber daya sehingga kita bisa mengadopsi konsep circular economy di situ. Kita memanfaatkan IT misalkan menggunakan apa? Menggunakan RFID gitu ya, menggunakan Internet of Things dan yang lain-lain sehingga monitoringnya itu jelas. Kita juga bisa bekerja sama dengan engineer-engineer dari elektro, dari teknik mesin atau yang lain. Sehingga aplikasi dari bidang lingkungan itu bisa masuk hampir ke setiap lini karena di dalam core dari pembangunan berkelanjutan tadi ada ekonomi, ada sosial, dan ada lingkungan. Jadi jangan khawatir seperti itu ya. Oke, itu tadi mungkin sedikit yang sudah saya sampaikan terkait dengan contoh-contoh ataupun aplikasi yang memang sengaja saya bikin kalian penasaran ya, supaya nanti kita lebih banyak diskusi saja ya. Nah, yang terakhir, waktunya berapa menit lagi ya? Mbak. Oke, yang terakhir mungkin saya akan memberikan alasan ya, memberikan informasi. Kenapa kok harus memilih Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya? Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, kalau memang kalian tertarik dengan bidangnya, berarti kalian cocok di FTSP. Tetapi kita juga memberikan jaminan. Jaminannya apa? Ya, jaminannya ini adalah akreditasi. Ya, dari 3 prodi yang ada di FTSP UII itu semuanya sudah terakreditasi internasional. Jadi bukan kaleng-kaleng ini ya. Akreditasi internasional itu bukan orang Indonesia lagi yang mengauditnya, yang memberikan peringkatnya, tetapi sudah lembaga internasional yang sudah qualified gitu ya. Dan itu juga diakui oleh pemerintah. Diakui bahwa 3 prodi ini sudah mempunyai akreditasi unggul. Apa keuntungannya? Nah, keuntungannya nanti bisa kalian lihat. Sekarang kalian kepo ya. Coba kalian lihat ya di IG-nya Prodi Teknik Lingkungan atau IG-nya Prodi Teknik Sipil, IG-nya Prodi Arsitektur.
kok banyak ya dosennya, ada yang keluar negeri, mahasiswanya keluar negeri dan lain-lain. Itu adalah salah satu privilege. Kalau kita bisa mendapatkan akreditasi internasional, orang luar juga paham, orang luar juga tahu bahwa oke, jaminan mutunya sama dengan yang ada di luar. Sehingga channel untuk berkolaborasi antar negara itu juga terbuka luas. Seperti itu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa saja prodinya gitu ya? Kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama teknik sipil. Di teknik sipil ini kita akan belajar apa? Di teknik sipil ini nanti kita akan belajar ya. Kalau kita kelompok-kelompokkan gitu ya, itu kita belajar geoteknik. Ya, kelompok keahlian geoteknik. Geoteknik itu penyelidikan tanah, pondasi dan lain-lain ya, mekanika tanah gitu ya. Itu kita belajar di teknik sipil. Ada juga jalan raya, transportasi, bagaimana kita membangun jalan raya, pavement, paving gitu ya. Ada juga sistem transportasinya. Lalu bagaimana struktur bangunan, struktur gedung dan lain-lain itu kita pelajari di kelompok keahlian struktur ya. Ya, bahan konstruksi teknik. Bagaimana beton ini bisa ringan tetapi mempunyai kuat tekan yang bagus misalnya ya. Bagaimana kita memodelkan tadi yang saya contohkan ya, hidrologi tadi dalam saluran drainase, kita bisa memodelkannya di komputasi teknik sipil. Ya, jadi kalian bisa tanya nanti ke saya kira-kira minatnya apa, apakah sesuai gitu ya. Kan juga bisa kepo lewat dari IG dari teknik sipil ini. Dan di teknik sipil itu ada program internasionalnya gitu ya. Dengan adanya program internasional ini, apa yang menjadi keuntungannya? Jadi teknik sipil itu sudah bekerja sama dengan universitas-universitas di Hawaii of Manoa di USA gitu ya. Sehingga ada yang dual degree gitu ya. Dan pengajarannya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kan saya yakin sekarang kalian sudah tidak masalah lagi dengan bahasa Inggris ya. Karena bahkan pada banyak bisa bahasa Korea gitu ya. Nggak cuma Inggris gitu ya. Jadi keuntungannya satu jelas jejaringnya itu lebih terbuka kalau kita masuk di program internasional. Kemudian dari program arsitektur ya. Di arsitektur ini ya selain akreditasinya tadi, di sini kalian bisa belajar apa? Bagaimana merancang bangunan gedung gitu ya. Bagaimana kalian merancang satu kawasan, green building dan lain-lain ya. Dan di sini arsitek ini mempunyai apa? Kerjasama yang erat dengan Turki, dengan Eropa. Jadi seringkali setiap tahun ya sebelum pandemi itu ada mahasiswa Turki yang belajar di arsitek UI dan ada mahasiswa UI yang belajar ke Turki. Itu setiap tahun ya, baik di program yang reguler maupun yang internasional. Tentu kalau kalian masuk di internasional karena kuliahnya menggunakan bahasa internasional tadi, peluang kalian untuk mengikuti pertukaran pelajar ataupun program-program tadi lebih terbuka, gitu ya. Nah, sedangkan di teknik lingkungan, kalau di teknik lingkungan ini kita belajar apa? Kita belajar bagaimana merancang bangunan-bangunan infrastruktur lingkungan, penyediaan air minum, pengolahan air limbah, dan juga sampah. Ya, artinya kita belajar tentang air. Kita juga belajar tentang udara, bagaimana pencemaran udara, gitu ya. Lalu bagaimana pencemaran lingkungan yang lain tadi, pencemaran tanah misalnya, bagaimana cara mengendalikannya. Lalu kita juga belajar tentang keselamatan kesehatan kerja. Kalau terjadi kebakaran ya, kalau terjadi kecelakaan kerja bagaimana caranya? Jadi ada berapa elemen tadi? Ada air, ada tanah, ada angin, ada api. Wah, jadi kita seperti belajar gitu ya. Belajar elemen-elemen, menguasai elemen-elemen tersebut. Jadi kita seperti avatar gitu ya. Kalau kalian ingin tertarik belajar menguasai elemen-elemen tadi, kalian masuk ke teknik lingkungan. Di teknik lingkungan ini belum ada program internasionalnya. Tetapi jangan khawatir karena teknik lingkungan ini sudah terakreditasi oleh ABET. ABET itu dari USA loh ya, kalian boleh bangga ya. Jadi kita setiap tahun itu kita mengirim mahasiswa ya melalui mitra-mitra kita yang ada di
Jepang gitu ya. Kebetulan saya lulusan Jepang sehingga setiap tahun itu bisa kita ada kerjasama dengan universitas di Jepang. Mereka datang ke kita dan kita juga mengirim mereka ke kuliah ke sana ya dalam short course gitu ya, seminggu 2 minggu seperti itu. Bagaimana prospek lulusannya? Ada banyak ya. Siapa sekarang yang tidak butuh orang lingkungan dari sisi pembangunan berkelanjutan tadi pasti butuh teknik lingkungan gitu ya. Nah, ini waktunya masih ada sekitar mungkin 20 menit ya. Kita bisa diskusi, tapi saya ingin mengajak kalian untuk melihat ya. Ini contohnya ya. Ini saya dan ada 5 rekan kakak-kakak kalian dulu ya. Ini 2019 ini. Kita jalan-jalan ke Tokyo gitu ya. Kita belajar di situ, belajar bagaimana membuat panel surya gitu ya di Tokyo University of Science. Bonusnya apa? Ya sudah, kalian jalan-jalan ke Tokyo Disneyland gitu ya. Saya lebih baik duduk makan sushi saja gitu ya. Nah, ini tadi kalau yang di arsitektur UI ini loh ya, mereka jalan-jalan, mereka melakukan penyelidikan, belajar gambar dan lain-lain, bangunan-bangunan bersejarah di kota Konstantinopel gitu ya, di Selat Bosporus gitu ya. Ini dilakukan setiap tahun ya. Kalian bisa lihat artefaknya di mana ya, foto-fotonya di IG-nya TLUI atau arsitektur UI. Kemudian di teknik sipil juga ada ya. Langsung saja ya ke IG-nya teknik sipil. Aktivitas-aktivitas dari teknik sipil itu tadi ada banyak sekali di situ. Jadi mungkin itu ya Mbak MC ya. Mungkin saya lebih mengajak untuk berdiskusi saja. Kalau ada banyak pertanyaan sepertinya saya bisa membantu menjawab. Mungkin seperti itu. Ya, saya harap informasi yang saya berikan ini tadi itu bisa memancing gitu ya keingintahuan. Memang saya nggak buka banyak-banyak ini ya, sengaja ya. Saya minta nanti kalian bertanya gitu ya, supaya kalian semakin penasaran. Kalau penasaran, coba gitu ya. Dan sekali lagi, nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir dengan adanya kondisi pandemi dan lain-lain gitu ya. Kita punya fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk pembelajaran selama pandemi ya. Kalian bisa lihat di IG masing-masing tadi bagaimana praktik ketika online misalnya menggunakan software, menggunakan pemodelan dan lain-lain gitu ya. Masa kita masih manual ya? Enggak manual lagi, bukan zamannya lagi. Mungkin seperti itu. Oke? Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Kamila ya. Matur nuwun, kalau ada banyak kesalahan tadi sekali lagi saya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu sebenarnya datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan dari saya sendiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan materinya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita tahu ya teman-teman, pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, dapat kita simpulkan juga dari penjelasan Bapak tadi bahwa infrastruktur itu menjadi kebutuhan dasar atau layanan dasar yang dibutuhkan oleh setiap wilayah. Tadi juga menarik sekali pembahasannya dari Bapak ketika belajar di teknik lingkungan akan mempelajari berbagai elemen dan akan merasakan pengalaman belajar seperti avatar. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan secara virtual dulu teman-teman. Nah, tadi juga sudah disampaikan prodi-prodi apa saja yang terdapat di FTSP. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjut mengenai prodi-prodi yang terdapat di FTSP, teman-teman bisa langsung mengunjungi webnya di fcep.ui.ac.id. Nah, pasti nih teman-teman semuanya, para hadirin sudah memiliki banyak pertanyaan yang pengen banget tahu jawabannya nih dari Bapak Awaludin. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab pada siang hari ini. Nah, sebelumnya kami ingin mengingatkan kepada para peserta jika ingin bertanya secara langsung dapat langsung membuka kameranya dan menghidupkan fitur raise hand yang terdapat di kolom Zoom. Saya ulangi kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dapat menghidupkan kameranya terlebih dahulu dan menggunakan fitur raise hand yang terdapat di Zoom. Atau teman-teman juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom sekarang juga. Baik, langsung saja kita menuju pertanyaan pertama. Izin bertanya, informasi Speak Laptop untuk teknik sipil dan software yang digunakan sekaligus untuk praktek maba teknik sipil mulai semester berapa nih Pak?
Pertanyaan kedua, apakah teknik sipil di UII sudah memakai AutoCAD untuk mengerjakan tugas-tugas gambar atau masih memakai manual gambar tangan? Begitu Bapak, kepada Bapak kami persilahkan untuk menjawab. Iya, baik. Ini pertanyaannya sangat tertarik sekali gitu ya. Jadi saya yakin gitu ya dengan pertanyaanmu ini sebenarnya kamu udah bisa AutoCAD ini sampai udah tahu softwarenya gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Perancangan itu tujuannya kan nanti akan membangun bangunan gitu ya. Apakah itu bangunan sipil, apakah itu bangunan rumah, apakah itu bangunan lingkungan. Jadi sketsa manual itu diajarkan di awal itu dalam rangka membahasakan gitu loh. Jadi kita menyampaikan ide rancangan kita itu dalam bentuk sketsa gitu ya. Asal kamu bisa membuat sketsanya, kamu tidak perlu lagi bisa menggambarnya secara detail gitu ya. Karena sekarang kan kita kolaborasi Mas ya. Kamu bisa, kalau kamu dari STM mungkin kamu sudah kenal dari awal itu AutoCAD gitu ya. Tapi kalau misalkan di teknik sipil, kalaupun kamu belajar itu semalam saja bisa. Jadi apakah bisa menggunakan AutoCAD dan lain-lain? Ya pasti bisa, tetapi tujuannya itu sebenarnya untuk menyampaikan ide saja. Yang paling penting adalah idenya itu sendiri gitu ya. Lalu kalau untuk spek laptop dan lain-lain, waduh ya, ini spek laptop AutoCAD dan lain-lain, saya rasa sekarang nggak ada spek laptop yang kentang gitu ya. Dan teknologi sekarang juga dibuat sudah cukup ringan gitu ya. Dan kalaupun kalian tidak punya laptop, kalian juga kita ada apa? Ada laboratoriumnya. Kita ada komputer-komputer yang sudah dilengkapi dengan software-software yang tentunya original gitu ya. Mungkin itu Mbak. Halo? Ya, itu Terima jawabannya. kasih atas jawabannya. Kita memasuki pertanyaan selanjutnya. Bapak, kalau teknik lingkungan harus bisa fisika? Pertanyaan selanjutnya, Pak, bedanya arsitektur dan sipil apa ya? Kok saya lihat hampir sama-sama? Begitu Bapak. Oke. Kita belajar di teknik lingkungan itu apakah harus fisika gitu ya? Sekarang gini, kalau kita jadi ilmu-ilmu dasar itu tetap diajarkan ya. Di teknik itu tidak ada yang kita mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak dasar tadi. Jadi seperti fisika, kimia itu semuanya dipelajari. Di teknik sipil fisikanya dipelajari bagaimana momen, bagaimana tegangan satu baja. Di teknik lingkungan bagaimana suhu gitu ya, bagaimana perpindahan panas. Di arsitektur bagaimana pencahayaan itu fisika. Tetapi karena kita teknik, jangan khawatir, itu lebih aplikatif gitu ya. Jadi oke, di awal kalian tahu konsepnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan dari ilmu-ilmu tadi gitu ya. Kemudian bedanya antara teknik sipil dan arsitektur. Jadi kalau kamu bikin bangunan teknik sipil, dia hanya kepada kekuatan struktur, keamanan bangunan, ya, dari sisi konstruksinya. Tetapi bagaimana utilitasnya, bagaimana bangunan tadi nyaman, bagaimana bangunan tadi indah secara estetik, bagaimana bangunan tadi fungsional, itulah arsiteknya. Ya, seperti itu. Kemudian arsitektur juga bisa melihatnya menggunakan mata elang, seperti drone gitu loh. Dia juga bisa merancang suatu kawasan. Ya, tapi kalau sipil tadi lebih spesifik, apakah dia jalannya, infrastrukturnya tadi ya, apakah rumahnya, bangunannya, bendungannya. Jadi seperti itu. Sebagai garis bawahi lagi, sipil lebih fokus kepada struktural kekuatan, kemudian arsitektur lebih fokus kepada fungsional, kenyamanan, dan juga estetiknya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga dapat bisa membedakan ya perbedaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta jika ingin bertanya secara langsung, dapat membuka kameranya dan menggunakan fitur raise hand yang terdapat di Zoom. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bapak izin bertanya, bagaimana Pak tata cara dan persyaratan untuk ikut program double degree dan apakah dari Prodi Arsitektur IP bisa ikut program tersebut? Terima kasih dari Andini dari Pacitan. Pertanyaan kedua,
Bapak untuk yang reguler, apa bisa melakukan exchange ke luar negeri seperti program internasional? Natasha dari Tanjung Pinang. Begitu Bapak, dipersilakan untuk menjawab. Baik ya. Terkait dengan mobilitas internasional, ini kalian bisa lihat di IG nanti ya, di IG Prodi TL ataupun Prodi Sipil atau Arsitektur ya. Itu barusan ada di teknik lingkungan yang saya tahu itu ada 2 orang yang pergi ke UK gitu ya, ke Glasgow mereka ya. Nah, di arsitektur ada banyak juga, ada yang ke mana? Ke Erasmus University juga ya. Nah, jadi peluang ya mobilitas internasional itu banyak dari reguler ataupun internasional itu ada. Kalau dilihat tapi peluangnya besar mana, saya bisa katakan peluangnya besar yang internasional gitu. Karena dia sudah dilatih gitu ya. Lebih banyak dilatih menggunakan bahasa internasional. Tetapi ya sekali lagi, ketika kami mengirimkan wakil yang akan kami oke, kamu punya kesempatan ke sana, tentu kami mempunyai atau standar-standar tertentu. Dan standar ini kami buka dalam bentuk kompetisi gitu. Jadi kami pingin menunjukkan bahwa mahasiswa kami itu bagus. Gitu. Tentu saya akan melakukan seleksi gitu ya. Dan kompetisinya ini tentu berlangsung dengan ketat. Jadi kalau kalian giat belajar, kemampuan bahasa Inggris kalian bagus, saya yakin bisa gitu ya. Tidak perlu dari internasional ataupun dari reguler. Semuanya bisa. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Ferdian. Bapak izin bertanya, perusahaan dan institusi apa saja yang bekerja sama dengan program studi teknik arsitektur di Universitas Islam Indonesia? Dan pertanyaan dari Andin, apakah mahasiswa dari program reguler bisa melakukan student exchange dan apakah bisa pindah program internasional? Begitu, Oke, Bapak. ya. Terima kasih. Jadi jangan khawatir ya. Dari program studi arsitektur itu tidak hanya meluluskan lulusan-lulusan yang ya tadi ya kiprahnya itu luar biasa. Bahkan dosennya, kalian tahu Masjid Istiqlal ya. Masjid Istiqlal Jakarta yang sekarang sedang direnovasi, itu siapa lead arsiteknya? Itu adalah Bapak Munihi Bahron Idris ya. Beliau adalah founding father dari arsitektur UII gitu loh ya. Nah, jadi beliau memang sudah pensiun tetapi karyanya masih ada sampai sekarang gitu ya. Sekarang ada universitas baru namanya Universitas Islam Internasional itu dari arsitektur gitu ya. Terus di arsitektur ini juga ada program profesi arsitek. Jadi mungkin ini satu-satunya yang swasta gitu ya, termasuk yang awal gitu loh. Jadi ketika kamu nanti lulus 4 tahun arsitek, kamu bisa dapat profesi arsitek juga, nambah 1 tahun gitu ya. Nah tentu dengan pemagangan ini gitu ya, bahkan sekarang Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia itu Bapak Saifuddin Mutaki itu ketua dari program profesi arsitek ini gitu ya. Jadi banyak lah ya seperti Inkindo ya, Real Estate Indonesia, REI gitu ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama dengan arsitektur UII karena nanti arsitektur UII juga mengelola program profesi arsitek, sehingga untuk menjadi arsitek itu harus magang dulu. Terus pertanyaan tadi, bisa nggak dari internasional atau yang reguler ke ikut program exchange? Bisa gitu ya, peluangnya ada ya, tetapi ya harus bersaing gitu ya. Kalau kalian itu punya kemampuan dan kemampuan bahasanya bagus, saya yakin bisa gitu ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Azam. Tapi Azam ini sangat antusias sekali bertanya, Bapak. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana peluang kerja teknik lingkungan? Pertanyaan kedua, peluang perlombaan atau pertukaran pelajar teknik lingkungan di luar negeri? Dan selanjutnya, apakah UII memiliki relasi beasiswa S2 dengan universitas luar negeri jurusan teknik lingkungan? Begitu Bapak, kami persilahkan untuk menjawab. Iya, Mas Azam, nanti kalau penasaran saya kasih nomor WA saya deh ya, biar kita bisa chatnya lebih banyak lagi gitu ya Mbak ya. Oke, tapi supaya yang lain juga tahu, ini akan saya jawab ya, relasi beasiswa S2 gitu ya. Jadi saya lulusan Jepang dari Hiroshima gitu ya. Terus kolega saya banyak yang dari Gifu University, ada yang dari Kyoto, ada yang dari Tokyo gitu ya.
saya dengan sensei saya, dengan profesor saya itu hubungannya masih baik. Ya, kalau di Jepang itu kan kekerabatannya tinggi gitu ya. Jadi kita banyak itu mengirimkan mahasiswa lulusan-lulusan kita ya. Dari S1 sekarang mungkin sudah ada 8 orang lebih gitu ya yang melanjutkan S2 melalui program tadi ya, program relasi gitu ya. Karena kita punya orang dalam ini, diam-diam aja ya. Kita punya orang dalam ini karena banyak lulusan Jepang di teknik lingkungan, jadi banyak yang melanjutkan ke S2 di Jepang. Jadi seperti itu ya. Kalau peluang perlombaan, pertukaran dan lain-lain, saya bisa katakan teknik lingkungan UII itu satu-satunya ya program teknik lingkungan swasta yang terakreditasi unggul ya. Dan di Indonesia yang terakreditasi unggul itu yang pertama kali itu teknik lingkungan UII. Baru teknik lingkungan yang di Gajah ya yang di Gajah sana ya. Terus ada juga yang di mana? Yang di Surabaya. Itu baru gitu loh ya. Dan kita itu tergabung dalam ikatan apa? Badan Kerjasama Teknik Lingkungan. Dan di teknik lingkungan UII itu termasuk disegani gitu loh. Ini bisikan dari orang dalam juga ini ya. Jadi kamu jangan khawatir ya. Insya Allah dari sisi apa pengelolaan pendidikan kita unggul gitu ya. Mau bersaing atau tidak tergantung dari kalian. Kalau kalian mau tahu, saya tunjukkan jalannya gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawabnya dengan sangat luar biasa sekali. Semoga Mas Azam nih bisa mengikuti kehebatan dari Bapak pemateri kita pada siang hari ini. Langsung saja kami ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dapat menghidupkan kameranya dan menggunakan fitur raise hand. Baik, langsung saja kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Yuda dari Banjar. Apakah bisa Pak yang sudah berumur bergabung di Teknik Sipil UII? Apakah lulusan Teknik Sipil nanti mendapatkan SKA? Selanjutnya dari Hilbram dari Sumbar, Bapak, cara dapat beasiswa teknik lingkungan ke Jepang itu bagaimana ya Pak? Monggo kepada Bapak kami persilahkan untuk menjawab. Baik, yang pertama untuk Pak Mas Yuda mungkin ya, untuk di prodi di UI saat ini hanya menerima yang jalur reguler ya, tidak ada ekstensi atau yang lain. Kalau dari sisi umur mohon nanti dibantu ya dari rekan-rekan PMB mungkin, tapi setahu saya itu memang hanya untuk fresh apa ya, lulusan-lulusan SMA gitu. Tetapi ada juga mahasiswa saya awalnya dia sudah kuliah gitu ya di bidang hukum, udah kuliah 2 tahun gitu ya, tetapi masuk teknik lingkungan itu masih bisa gitu. Kalau dikatakan berumur itu mungkin bisa gitu ya. Terus yang kedua Pak terkait dengan Mas ya, terkait dengan sertifikat kompetensi ahli atau SKA ya, jangan khawatir ya. Semua dosen di sipil, di arsitektur itu pasti semua punya SKA ya. Madya paling enggak gitu ya. Dan kita juga mendorong karena kita bekerja sama dengan Sibima PU ya. Jadi sistem apa pengkaderan dan juga pengelolaan ahli gitu ya. Kita dari Kementerian Pekerjaan Umum itu bekerja sama sehingga ketika mahasiswa lulus kalau ada mekanismenya di situ kita bisa mendapatkan SKA muda. Dan jangan khawatir juga di UII itu juga ada yang namanya LSP UII. Lembaga Sertifikasi Profesi. Di situ ada banyak sertifikasi kompetensi ya dari bidang seperti pengambilan contoh uji air gitu ya. Ada SKA yang muda, teknik sipil dan lain-lain itu bisa bekerja sama dengan LSPWI. Dan kemarin gitu ya, Ketua LPJK DIY, ya, Ketua LPJK, Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi, itu adalah dosen teknik lingkungan UII ya, itu Pak Dr. Widodo Brontowiono ya. Jadi bosnya LPJK DIY yang mengeluarkan SKA itu dulu orang UII, orang dalam juga gitu ya. Jangan khawatir gitu. Terus bagaimana cara mendapatkan beasiswa teknik lingkungan ke Jepang ya? Peluang itu ada ya, tapi tidak semuanya tentu kita bisa terima gitu ya. Ada peluangnya, penting bagaimana kamu bisa menunjukkan itu tadi ya, saya mampu, saya punya kemampuan bahasa dan IPK saya bagus. Tidak hanya IPK juga, attitude-mu harus bagus dan kamu harus aktif, gitu ya. Jadi saya kemarin di tahun 2019 ngajak mahasiswa ke Jepang, itu yang saya pilihin yang berani ngomong ya, yang berani speak up ya. Jadi anak-anak himpunan yang saya ajakin gitu ya.
Karena kalau anaknya pinter tapi diem-diem baik, ya nggak bisa ya. Jadi harus bisa ngomong juga gitu ya. Jadi kamu aktif, insya Allah peluang itu bisa bisa datang gitu ya ke kamu. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Ilham Hanif. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Saya lihat ada subjurusan geoteknik dan teknik sipil. Apakah lulusan teknik sipil memungkinkan memasuki dunia kerja di sektor energi, mineral, ataupun migas, Pak? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Fathur Rahman dari Riau. Izin bertanya, Pak, apakah di gedung Prodi Teknik Lingkungan tidak menggunakan AC? Karena saya pernah mendengar kalau AC bisa mencemari udara. Begitu, Bapak. Kami persilahkan untuk menjawab. Oke, untuk yang pertama ya, saya asalnya dari Riau gitu ya. Di Riau itu kan di bawahnya minyak gitu ya, di atasnya minyak, di bawahnya minyak bumi, di atasnya minyak kelapa sawit gitu ya. Nah, oke, karena ada geoteknik itu bisa penyelidikan migas itu membutuhkan orang geoteknik juga. Dan jangan khawatir juga, tidak hanya geoteknik, tapi yang penting misalkan kita akan membangun bangunan anjungan lepas pantai gitu ya, itu butuh struktur. Nah, bagaimana membangunnya tadi ya, rig, bor dan lain-lain itu juga butuh orang-orang struktur. Jadi, sekali lagi di teknik sipil itu dipelajari berbagai jenis infrastruktur. Di teknik lingkungan dipelajari berbagai jenis infrastruktur dan pengendalian lingkungan. Di arsitektur bagaimana kita dan juga kawasan. Jadi ketika ini tadi dikaitkan dengan industri, ini semuanya adalah pendukung gitu loh. Kita balik ke awal tadi, infrastruktur itu mendukung agar aktivitas ekonomi berjalan. Aktivitas ekonomi juga industri dan lain-lain. Jadi saya yakin ya semuanya akan butuh lulusan-lulusan itu gitu ya. Dan waktu tunggu dari lulusan kita itu di bawah 6 bulan. Ya, ini survei membuktikan ya, waktu tunggunya di bawah 6 bulan ya. Mungkin karena COVID agak sedikit lama gitu ya, tapi memang kondisi memang seperti ini. Kemudian Mas siapa tadi yang bertanya terkait dengan AC? Coba kamu lihat menggunakan Google Earth ya di FTSP UII gitu ya. Di tengah-tengahnya itu ada inner court yang hijau gitu ya. Nah, jadi kampus kita ya gedung kita itu sangat asri, jangan khawatir kamu. Dan kalau kamu nanti ke ruangan jurusan teknik lingkungan bisa dihitung gitu ya. AC-nya ada berapa gitu ya. Jadi seperti itu. AC itu kan bukan berarti hal yang haram gitu ya. Memang kalau kita butuh untuk agar kita nyaman bekerja dan lain-lain kita butuh AC gitu kan. Tetapi kita menggunakan AC yang rendah emisi dan lain-lain. Tetapi saya bisa katakan di teknik lingkungan AC-nya sangat minim gitu loh. Benar, karena apa? Karena memang gedung kita FTSP itu dirancang oleh arsitek yang sudah punya paham green building gitu ya. Masa kita ngajarin mahasiswa kita green building, punya kita sendiri nggak green gitu ya. Itu kan nggak baik gitu. Jadi jangan khawatir, nanti bisa dibuktikan sendiri bagaimana nyamannya belajar di FTSP UII gitu ya. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Awaludin yang telah memberikan jawabannya dengan sangat luar biasa sekali. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat menjawab keraguan-keraguan ataupun keingintahuan dari teman-teman semuanya. Nah, mungkin Mbak, sedikit Mbak, sebentar Mbak. Mungkin ada satu, saya ingin memberikan informasi ya terkait dengan beasiswa gitu ya. Nah, untuk beasiswa, teman-teman bisa lihat langsung di PMB UII ya. Kemudian untuk beasiswa-beasiswa lain ya, itu bisa saja akan tetapi biasanya setelah berjalan gitu ya. Jadi misalkan ada beasiswa dari alumni gitu ya, ada beasiswa dari perusahaan A, perusahaan B, dari rekanan-rekanan kita, itu akan ada, tetapi nanti setelah berjalan gitu ya. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau untuk beasiswa secara umum, itu bisa lihat ke pmb.ui.ac.id. Kemudian beasiswa yang dalam bentuk bukan pengurangan biaya SPP, itu kita banyak memberikan beasiswa mobilitas internasional itu tadi ya. Bisa magang ke luar negeri, bisa kerja di sini, di situ gitu ya. Jadi itu yang pertanyaan terkait dengan beasiswa tadi. Terima kasih, Mbak. terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak, terdapat 2 pertanyaan lagi Bapak. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama dari Yuda Banjar.
Apakah mahasiswa UI Teknik Sipil dipersiapkan dalam menggunakan aplikasi Revit, Pak? Selanjutnya ada Meriam dari Jambi. Bapak, saya ingin bertanya, di jurusan Teknik Lingkungan apakah ada peminatan? Kalau saya mau jadi konsultan lingkungan, apakah bisa? Begitu, Bapak. Oke, yang pertama terkait dengan Revit, ya itu diajarkan tidak hanya di teknik sipil, tapi diajarkan di arsitektur, diajarkan di teknik sipil dan teknik lingkungan. Di arsitektur kita belajar utilitas bangunan, kita sudah menggunakan BIM Center. Jadi ada Center of Excellence-nya di arsitektur juga belajar BIM menggunakan Revit. Di teknik sipil gitu ya, salah satu lulusan teknik sipil sekarang jadi direktur gitu ya di BUMN yang penggunaan BIM-nya ini sangat luar biasa. Di teknik lingkungan juga belajar. Di teknik lingkungan ada namanya sistem plumbing ya. Jadi perpipaan dalam gedung itu dipelajari, drainase dan juga air hujannya ya. Lalu bagaimana sistem pemadam kebakarannya dipelajari. Nggak perlu gambar manual lagi, semuanya sudah menggunakan BIM gitu ya. Terus kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, apa saja konsentrasi yang ada di bidang teknik lingkungan? Tadi sudah saya katakan ya, tanah, air, udara, api gitu ya. Tetapi kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah infrastruktur lingkungan. Kalau infrastruktur ini bagaimana kita merancang bangunan-bangunan. Bangunan untuk pengelolaan tanah, air, api, udara tadi. Tapi yang kedua, bagaimana kita memanajemen. Jadi ada dua ya. Kalau kamu suka ke konsultan perancangannya, kamu masuk ke infrastruktur lingkungan. Tapi kalau kamu suka jadi manajernya, jadi HSE-nya gitu ya, jadi operatornya, kamu bisa masuk ke manajemen lingkungan. Jadi ada dua konsentrasi yang di teknik lingkungan. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan jawabannya. Kami infokan kepada teman-teman yang mungkin tadi sempat bertanya ataupun ingin bertanya lagi, namun belum sempat kami jawab, teman-teman dapat mengunjungi langsung Instagram kami di @ui Yogyakarta atau langsung mengunjungi Instagram dari FTSP di @ftsp.ui. Adapun untuk informasi terkait PMB, baik di FTSP ataupun Universitas Islam Indonesia, teman-teman boleh langsung mengunjungi pmb.ac.id. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Awaludin yang telah menyempatkan waktunya dan hadir bersama kami di sini. Terima kasih.